yang ketiga dalam penanganan. Penanganan kasus itu upayakan tidak ada opsi damai untuk kasus kekerasan. Oke Anda, terima kasih. Anda masih di program PWI Talk on Stage, mulai naral kritis Anda dari sini. Masih bersama saya Wildan dan juga dua narasumber yang luar biasa ini, Mbak Nunung juga Ning Firzan. Tadi saya tanyakan ke Ning Firzan dulu, upaya-upaya Ning Firzan untuk meminimalisir, karena kalau dihilangkan sekaligus sepertinya tidak mungkin ya Ning ya. Jadi upaya-upaya apa untuk meminimalisir persoalan-persoalan tadi itu Ning? Jadi kita perlu pahami bahwa kami di Dewan itu fungsinya adalah mengawasi, menyuarakan aspirasi, memfasilitasi dan berjuang. Oke. Keputusan itu tetap ada di eksekutif, betul ya Mbak ya? Betul ya. Kami ini kan legislatif. Oke. Kami ini legislatif. Jadi pintar-pintarnya kami untuk ngeyel dan memperjuangkan hak-hak yang perlu diperjuangkan dari rakyat ini sungguh sangat penting. Salah satunya menurut saya ya Mbak Nunung ya, kalau tadi kita ngomong kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu kan dasarnya dulu. Dasarnya itu kan karena minim edukasi. Jadi minim edukasi dan faktor ekonomi. Jadi salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan, usaha preventif ya ini ya, pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan untuk tahun ke depan itu adalah mencerdaskan anak-anak kepulauan, mencerdaskan anak-anak dengan faktor ekonomi yang sangat rendah. Mungkin salah satunya yang bisa kita suarakan mungkin bisa beasiswa anak-anak kepulauan, itu bisa mungkin ya Mbak Nunung ya. Beasiswa khusus berarti ya? Beasiswa khusus untuk anak-anak kepulauan. Beasiswa khusus untuk anak-anak kepulauan. Mungkin kalau misalnya mau nyantri, mondok atau kuliah itu digratiskan. Mungkin nanti dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kan salah satu upaya preventif kita. Jadi semakin cerdas generasi-generasinya, maka hal-hal tersebut bisa semakin kita minimalisir. Saya rasa seperti itu. Jadi kita mulai dari kecerdasan dulu. Untuk faktor ekonomi itu tadi betul, infrastruktur itu harus kita perbaiki. Infrastruktur itu harus kita perbaiki. Itu akan menjadi PR bagi kita untuk benar-benar menyuarakan apa-apa yang memang harus diperjuangkan untuk rakyat kita. Selanjutnya mungkin ada rekomendasi nih dari Mbak Nunung agar tidak kecewa lagi nanti kalau menghadap ke Komisi 4 nih Mbak Nunung. Ada tambahan nih. Tugas urgensi dari seorang anggota legislatif adalah melahirkan kebijakan dalam bentuk peraturan, ya. Jadi perda. Jadi perda itu akan menjadi naungan bagi eksekutif untuk melakukan aksi di lapangan. Gitu. Nah, jadi perda-perda ini tolong, kan itu biasanya di awal gitu ya Mbak ya. Kemarin di Sumeneb itu ada KLA, Kabupaten Layak Anak, perda KLA. Nah, itu sudah diumumkan dan kita sudah dapat Hanya sekarang kan sekolah-sekolah ramah anak, pesantren sudah dapat itu berdasarkan dari naskahnya ya, naskah perdanya sudah dapat. Persoalannya begini. Jadi dan ini nanti di fungsi pengawasannya Ning Firzan dan teman-teman anggota legislatif itu begini. Penyakitnya birokrasi itu, Mbak. Ini kan forum kritis, saya ngomong penyakit aja ya. Penyakitnya birokrasi itu selesai di formalitas. Jadi bahwa di Kabupaten Layak Anak ada penanganan kasus kekerasan, harus ada rumah aman, ada rumahnya. Tapi pernah digunakan nggak? Rumah aman ini representatif nggak? Kemarin saya dapat ke satu kasus, rumah amannya kamar mandinya nggak ada airnya, akses air nggak ada, akses listrik nggak ada. Ini kan sudah nggak representatif. Rumah aman tapi tidak nyaman bagi korban. Tenaga edukatornya ada nggak di situ? Nah, kayak gitu. Tenaga konselingnya ada nggak? Nah, ini perannya legislator juga untuk mengawasi apa yang sudah dilakukan dinas-dinas dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu. Jadi itu kepulauan. Selain mungkin Ning Firzan edukasi itu wajib, dan itu lagi meskipun edukasi jangan berhenti di formalitas. Kita capek banget Mas.
Setiap tahun itu ada kok sosialisasi ke desa-desa itu ada. Tapi ya itu selesai di tanda tangan. Gitu. Tidak ada tindak lanjut. Saya sering merekomendasikan kepada beberapa dinas itu, saya bilang, Pak, sosialisasinya cukup. Jenengan sudah punya satgas di banyak desa. Satgasnya ini tolong diberdayakan. Jadi sosialisasinya cukup dulu, satgasnya dididik lagi, agar kalau ada kasus kekerasan di desa itu, satgas bisa langsung, oke, kamu udah kasus, ayo saya temani ke UPT, PPA, kamu tak temani ke kepolisian. Jadi itu sudah harus taktis kayak gitu. Nah sekarang enggak. Jadi satgas dibentuk, sudah sosialisasi, boleh. Saya tuh sampai gitu. Itu buang-buang uang rakyat ya Mbak? Menghabiskan anggaran ya. Saya baik-baik juga loh. Iya. Ini kan saya rakyat Indonesia. Betul. Motor saya itu dikemanain itu loh. Nah itu satu ya Mbak ya. Jadi itu edukasi itu penting, tapi jangan selesai di formalitas. Harus ada tindak lanjut. Dan ini fungsi legislatif adalah mengawasi ini pekerjaan ini. Terus yang ketiga dalam penanganan kasus itu. Upayakan tidak ada opsi damai untuk kasus kekerasan. Karena di sini sering diupayakan damai. Karena apa? Kalau damai pekerjaan cepat selesai. Karena kalau dibawa ke pengadilan, itu kan pengadilan tuh sidang berapa kali, Pak? Panjang sekali gitu. Lelah. Rata-rata penanganan itu diselesaikan dengan bahasa damai. Damai itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kasus kekerasan. Berarti ada 3 rekomendasi tadi ya dari Mbak Nunung. Jadi pengawasan itu pekerjaannya eksekutif, awasi. Yon saya bu. Semoga bisa dijalankan dengan baik nanti oleh Ning Firzani ya. Terakhir kami minta untuk closing statement mungkin terlebih dahulu dari Ning Firzan. Silahkan. Dari saya adalah untuk teman-teman perempuan dan untuk seluruh audiens yang menonton ini, mari kita berjuang bersama untuk kebaikan bersama, terutama untuk kebaikan para perempuan di sekitar kita. Kita tahu bahwa perempuan itu seseorang yang sangat mulia di dalam hidup kita, baik siapapun Anda, laki-laki atau perempuan siapapun Anda, perempuan memiliki faktor yang sangat penting di dalam hidup Anda. Jadi mari kita dukung setiap perempuan yang ada di dunia ini untuk mengembangkan potensinya, aksinya, kemampuannya, daya juangnya, dan keberdayaannya dimanapun passion mereka. Jadi harus kita dorong, para perempuan ini harus kita dorong untuk berani bicara, untuk berani speak up. Perempuan-perempuan ini kita harus dorong untuk tidak takut. Perempuan-perempuan ini harus kita dorong untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Perempuan-perempuan ini harus kita dorong untuk menjadi pilar-pilar peradaban negara ini. Jadi selayaknya kita percaya bahwa wanita itu adalah madrasatul ula. Wanita itu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Kita percaya bahwa guru pertama anak-anak kita itu adalah seorang ibunya. Maka mari kita jadikan Indonesia sebagai madrasatul ula. Kita jadikan para perempuan-perempuan tangguh, energik, cerdas, sholihah ini sebagai penentu kebijakan dan juga sebagai pembantu kita yang bisa mengayomi, menjadi ibu, menjadi panyandaran. Kalau dalam bahasa Madura itu ya ibu itu kan sebagai menjadi panyandaran dari setiap problem. Jadi itu saja, mari kita berjuang bersama untuk teman-teman semua, terutama untuk Mbak Nunung dan untuk teman-teman PWI. Mari kita berjuang bersama. Semoga perjuangan kita ini Allah hitung sebagai amal sholih. Jadi perjuangan kita ini, karena kan perjuangan kita ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Semoga kumpulan kita malam ini nuzulul Quran, malam ini 17 Ramadan, semoga Allah hitung amalah kita, silaturahim kita pada malam ini sebagai bentuk amal sholih, sebagai bentuk perjuangan kita untuk ke depan. Itu saja dari saya, tetap berjuang dan berdaya. Luar biasa. Selanjutnya Mbak Nunung untuk closing statementnya, silahkan. Closing statement saya ucapkan selamat berjuang Ning Firzan. Gitu aja. Karena PR saya berat semua. Saya berharap jenengan kuat, sehat. Ya Neng, lanjut nomor. Karena PR saya ini nggak gampang. Gitu aja. Dan gini, saya
pemilu hari ini tuh kan salah satu kita harus agak bernafas berat dengan pemilu hari ini. Saya melihat di lapangan juga, saya kadang mikir, ayolah cerdas dalam berdemokrasi gitu. Politik uang luar biasa. Dan ini bisa orang-orang yang nggak punya duit itu, Aduh, itu berat untuk menang. Apalagi yang modal majelis taklim. Kalau orang sekarang itu bahasanya gini Mbak Nunung, ini bahasa gojek ya, Iya. ya bahasa kritis kita orang-orang ya. Tak anda cek tak anda tekos mintana cek. Apa? Tak anda seket mintana 100. Jadi begini, dan itu representatif. Masya Allah, dan ya padahal mohon maaf nih, ini mengguncang saya untuk berbicara nih jadinya ya. Berbicara tentang ini nih. Karena saya ini selalu menyuarakan ini Mbak Nunung. Bermodal majelis taklim dan kumpulan ini ya, saya sebagai seorang beristighosah dan faktor X dengan doa, merapal-rapal mantra hataman dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu ya, uang 100, 200 itu akan dijadikan apa untuk 5 tahun ke depan? Suara Anda, keinginan Anda, kebijakan-kebijakan Anda ini cara kita mencoblos itu benar-benar menentukan 5 tahun ke depan itu akan menjadi apa. Jadi benar-benar kita harus menjadi pemilih yang cerdas, walaupun memang udah selesai Mbak, udah selesai. Enggak, maksud saya ada nih, anggap wasiat doa. Ya itu. Jadi saya sih closing statement saya berdoa nih Firzan sehat, kuat, lanjut tobat, lanjut umur, karena perjuangannya sangat catat itu. Yang kedua, pada teman-teman tolong cerdas agar orang-orang baik bisa masuk parlemen. Gitu. Jadi Neng Firzan banyak temennya gitu loh. Betul gitu ya. Karena susah kalau kita menjadi masyarakat yang kemudian gampang terbuai oleh politik uang gitu ya, karena nanti ya yang masuk ke parlemen juga akhirnya tidak terseleksi dengan baik. Itu saja dari saya ya. Oke, Sobat PWI, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Ning Firzan dan juga Mbak Nunung terkait isu serta peran perempuan ketika sudah masuk ke parlemen. Sekali lagi terima kasih Mbak Nunung, terima kasih Ning Firzan telah hadir di PWI Talk, dan terima kasih juga untuk Anda Sobat PWI serta pengunjung di caferasa.org. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.